warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebaikan. Kami dari Universitas Sriwijaya. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Ekonomi, Mata kuliah Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial yang diampu oleh Bapak Dr. Rizwan Jainuddin MPD dan Ibu Dian Eka Amrina SPD MPD. Kami akan melakukan observasi dan wawancara kepada para siswa SMP Negeri 1 di Lima, yakni mengenai minat baca siswa-siswi SMP Negeri 1. Boleh banget. Kalau boleh saya kita perkenalan dulu ya sih biar makin akrab. Iya. Adanya dari kelas berapa nih? Kalau aku 94. Kalau saya sih dari 92. Oh, beda-beda ya? Kalau aku dari 95 ya, atau 96. Iya. Oh, beda semua ya? Iya, Tapi kita bisa berteman. Karena apa nih? kita berteman ya dari kelas 7 sih, dari awal MPLS. Pernah sekolah nggak? Sebelumnya belum sih. Kawan ya? Iya. Oh, bentar. Kita belum kenalan nama nggak sih? Iya. Namanya siapa, Din? Aku Deon Wibowo. Dipanggil siapa? Deon. Ini? Revan Putra. Siapa? Revan. Halo, Rek. Ini siapa? Nama aku Afif Muntasir. Biasa dipanggil Afif. Halo, Afif. Kakak boleh nggak nanya kalian? Boleh Boleh. Memang Jadi di sini tuh kamu tuh ada tugas dari kampus untuk ujian akhir semester mengenai minat baca yang ada di sekolah kalian. Nah, jadi kakak nak nanya, kalian itu kan sekarang kan eranya era digital tuh. Jadi buku tuh udah jangan digunain, iya jangan digunain. Iya, jadi sekarang kalian nanya nih, di era digital sekarang kalian lebih suka main HP atau ngebaca buku? jujur. Kalau aku mungkin 70% di main HP, 30%-nya baca buku sih, Kak. Kenapa lah? Ya mungkin pengaruh teknologi juga. Iya. Jadi soalnya sekarang tuh semua ada di HP ya? Iya, jadi bisa mudah ditelusuri di HP banget. juga. Kalau adanya Kalau aku 80% di HP, 20%-nya di buku. jarang banget berarti ya baca Nah, buku. Adanya sama. Jadi apa lah kalian tuh lebih milih main HP daripada baca buku tadi? Karena kalau di HP nggak usah lagi kayak Ya, pindah-pindah. nggak usah cari-cari lagi di buku dia. Mudah Kalau ya. kerjain tugas juga tinggal Ketik, tinggal ya, searching. searching. Jadi era digital tuh memudahkan kita dah sih. Iya. Jadi di sini kalian lebih milih ke HP Iya, daripada dominan ke buku, dominan ke HP. Tapi walaupun dominan ke HP kalian masih nggak kayak baca dulu dikit-dikit. Masih. Belajar di rumah. Ya, benar. Jangan sampai kita hilangkan dia nggak sih? Iya. Oke, cukup sampai sini. Terima kasih untuk waktunya ya. Selamat belajar. Ya, bye-bye. Berdasarkan wawancara yang kami lakukan, kami menemukan bahwa 50% siswa-siswi lebih suka membaca buku seperti novel dan cerpen. Sementara 50% lainnya lebih memilih menggunakan HP untuk membuka web dan mencari informasi lainnya. Your video pressing keyboard, I lost my way somewhere another gap. Teori motivasi. Siswa yang memilih buku cerita memiliki dorongan intrinsik karena tertarik pada alur dan isi bacaan. Sedangkan siswa yang memilih handphone juga termotivasi, namun lebih menyukai informasi yang cepat dan praktis. Menurut teori pembelajaran sosial, siswa dapat dilihat dari lingkungan mereka, yang dimana siswa yang sering melihat keluarga atau guru membaca, maka mereka cenderung akan memilih buku. Sedangkan siswa yang sering belajar melalui teknologi, maka mereka akan sering belajar melalui web.
Berdasarkan teori minat, preferensi membaca siswa terbentuk dari pengalaman awal yang memberikan ketertarikan. Siswa yang menyukai buku cerita biasanya pernah mengalami interaksi positif dengan bacaan naratif. Sementara itu, siswa yang memilih web lebih tertarik cara belajar yang dinamis dan variatif. Dari perspektif sosiokultural, hasil wawancara menunjukkan bahwa pola literasi siswa dipengaruhi budaya sekitar. Ada yang tumbuh dengan kebiasaan membaca buku cerita, dan ada yang terbiasa menggunakan teknologi sebagai sumber belajar utama. Minat baca siswa dapat ditingkatkan dengan cara menyediakan sudut baca yang nyaman, agar mereka lebih tertarik untuk membaca. Sekolah juga perlu menyediakan buku-buku yang sesuai minat remaja, supaya siswa merasa bacaan lebih menarik. HP bisa dimanfaatkan sebagai media membaca digital, seperti cerita pendek atau artikel yang ringan dibaca. Program tantangan membaca dengan reward serta guru yang memberi contoh membaca dapat menambah motivasi siswa. Kasus minat baca siswa-siswi masuk ke materi IPS bagian sosiologi, khususnya pada materi interaksi sosial dan perubahan sosial budaya. Dukungan orang tua dan pembatasan penggunaan HP saat jam literasi membantu siswa membangun kebiasaan mereka. Minat baca berkaitan dengan kebiasaan sosial di lingkungan sekolah. Perubahan minat baca juga dipengaruhi oleh perkembangan teknologi dan lingkungan pergaulan, yang termasuk dalam kajian perubahan budaya. Perilaku siswa yang memilih membaca atau bermain HP merupakan suatu fenomena yang sosial. Dalam pembelajaran IPS, kasus minat baca siswa dapat disampaikan melalui media yang tepat, agar siswa memahami fenomena sosial di lingkungan sekolah. Salah satu media yang efektif adalah video observasi, karena video ini dapat menampilkan kondisi nyata tentang minat baca dan penggunaan ponsel di kalangan siswa. Guru juga dapat menggunakan infografis untuk menyajikan data secara visual, sehingga memudahkan siswa melihat perbandingan dan pola minat membaca. Sebagai pendukung slide presentasi untuk LKPD dapat digunakan untuk menjelaskan konsep IPS dan memberi ruang analisis bagi siswa terkait penyebab dan dampak minat baca.